Harga diri. Harga diri ini topik terakhir. Harga diri itu kalau di dalam Al-Quran ayatnya surat Al-Baqarah 208 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Jadi orang yang beriman disuruh masuk Islam. Nah kalau orang Islam buat beriman jadi orang beriman, iman artinya yakin satu hari kiamat, kedua qadar, ketiga nabi, rasul, keempat Al-Quran, kelima malaikat, keenam Allah. Sudahkah yakin bahwa ada hari kiamat, ada qadar, ada nabi dan rasul, ada Al-Quran dan ada malaikat? Al-Quran ini atau kitab sebelumnya? Kitab sebelumnya. Kalau orang beriman disuruh masuk Islam, terus orang yang udah Islam gimana tuh? Berarti Islamnya perlu dipertanyakan. Orang Islam siapa sih? Orang Islam yang berserah diri. Kalau di dalam ininya adalah takwa. Harus bertakwa. Jadi ada orang Islam belum beriman. Kenapa belum beriman? Tidak yakin sama kekuasaan dan kehendak Allah. Kebesaran Allah dia tidak yakin. Belum yakin 100%. Maka harus menegakkan keimanan dulu. Kalau sudah keimanannya tegak, maka dia harus masuk Islam. Harus berserah diri kepada Allah. Islam sendiri namanya selamat. Kalau agama namanya jalan. Jadi agama Islam jalan selamat. Supaya selamat harus berserah diri. Kalau nggak berserah diri nggak bakalan selamat. Jadi kuncinya adalah berserah diri. Cuman yang jadi pertanyaan, sudahkah kita yakin adanya Allah? Sudahkah kita yakin 6 hal ini? Hari kiamat, hari berbangkit. Berbangkit. Apa yang bangkit? Apa yang bangkit? Jiwanya, bangkit jiwanya. Yang di dalamnya ada ruh. Harus dibangkitkan. Tetapi ini nggak bisa bangkit kalau belum yakin kepada Allah. Susahnya di situ. Karena di sini ada qadar. Qada itu ketetapan yang terjadi, qadar itu ketentuan. Qada ketetapan yang akan terjadi pada seseorang. Kalau qadar
Kehendak Allah artinya ketentuan. Manusia itu suruh ibadah. Ketentuannya manusia suruh ibadah. Nabi dan Rasul tauladan, memberikan contoh. Al-Quran adalah firman. Ini harus yakin. Malaikat Allah yang membantu. Allah sendiri adalah Tuhan. Sudahkah kita yakin? Kalau belum, manusia itu terbagi dua. Nih, manusia terbagi dua. Satu lahir, satu batin. Ini yang disebut dengan iman. Batinnya dalam. Lahir adalah tubuh atau jasmani, atau lahir, batin, jasmani, tubuh, bisa bilang begitu. Batin ini kalau sudah beriman, dia akan tenang. Tapi kalau belum beriman, artinya imannya masih separuh atau berapa, susah mendapatkan ketenangan. Supaya tenang, manusia ini harus bersih. Kenapa? Ana zopatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Nah, kebersihan ini suratnya Al-Baqarah QS 2208 kalau nggak salah. Ntar kita lihat. Surat Al-Baqarah (168) salah. 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Di sini berarti halalan toiban. Kalau tidak halalan toiban, tidak akan bisa menuju keimanan karena harus bersih. Ini dari tubuh atau lahir. Sementara dari batin, dia harus selalu ingat kepada Allah. Maka hati dia akan menjadi tentram. Halalan toiban ini pembukanya. Kenapa? Ketika manusia tidak makan halal dan baik, yang terjadi dalam dirinya ada banyak endapan atau kekurangan darah. Sedangkan yang dimaksud batin di sini adalah jiwa. Jiwa itu di dalam ilmunya namanya darah. Jadi ketika kita makan makanan yang tidak baik, maka darah kita jadi kotor. Ketika darah kotor, gampang dimasuki dengan berbagai macam hawa nafsu kita jadi tinggi. Kenapa? Karena setan, jin gampang banget masuk ke dalam situ. Kenapa? Karena darah kita kotor. Dia berada di dalam aliran darah. Jadi kita terkungkung. Sehingga apa? Jiwa kita dihinggapi dia. Nah, untuk supaya jiwa ini kembali, kita harus halalan toiban. Kalau enggak, itu jantung itu udah ada endapan, sehingga geraknya nggak stabil. Begitu gerak tidak stabil, yang terjadi apa? Bisa pegal-pegal.
bisa sakit, bisa halusinasi, macam-macam. Bisa mimpi buruk, bisa macam-macam. Kalau itu udah ada, bahkan manusia itu sholat aja sulit. Kenapa? Di dalam tubuhnya sudah dihinggapi berbagai macam kotoran. Ini baru di dalam lahir, belum ke batin. Untuk membersihkan lahir, kita harus menjaga makanan kita. Jangan sampai masuk yang tidak halal. Yang tidak halal ini sudah pada paham dah, dari cara ngambilnya, atau kalau di dalam surat Al-An'am itu hewan yang disembelih tidak atas nama Allah, menyebut nama Allah tidak, itu berarti dia jadi bangkai. Terus kedua, daging babi atau anjing atau lain-lain yang haram. Ini mengakibatkan apa? Sel darahnya mati. Begitu kita makan, maka di aliran darah ikut mati sel-selnya, nggak bisa bergerak. Hanya sebatas hidup, apa ya kalau dibilangnya, dia hanya sebatas hidup beberapa jam. Jadi harus makan lagi. Tapi kalau benar-benar makanan itu thayyib, itu bisa lama. Kenapa? Kita buktikan di bulan puasa ini. Kita puasa, rasa lapar bisa hilang. Padahal biasanya kita merasakan lapar, tapi pas puasa, lapar itu bisa hilang. Itu anehnya. Karena apa? Halal dan baik. Ketika halal dan baik kita kerjakan, ini langkah-langkah setan sudah mulai terbaca. Langkah-langkah setan sudah mulai ketutup. Nggak bisa lagi. Ketika kita tidak makan halal dan baik, yang pertama keserang adalah dada. Setelah dada adalah memori. Memori atau otak. Memori itu dua, kanan kiri. Kanan kiri. Atau disebut dengan otak, atau disebut dengan apa namanya, di ubun-ubun. Nah, di sini kita akan berpikir terus, nggak bakal bisa berhenti pikirannya. Kita akan terus berpikir, bahkan berusaha untuk apa ya kalau dibilang, mendapatkan sesuatu. Padahal sudah jelas dalam suratnya, surat Al-Asr, bahwa manusia itu dalam kerugian yang nyata. Kenapa? Karena selalu berpikir. Padahal kalau dia berserah diri, insya Allah semuanya akan beres. Jadi harga diri itu tergantung dari halalan thayyiban. Harga diri itu tergantung seberapa ingat kita kepada Allah. Harga diri itu seberapa kuat kita menjaga iman kita. Itulah harga diri. Jangan sampai harga diri kita jatuh gara-gara apa? Sesuap nasi, gara-gara duit yang sedikit. Kita memikirkan itu, padahal kata Allah, pikirkanlah aku. Ingatlah padaku. Jangan pikirin yang lain, karena dunia itu milikku. Kalau kamu memikirkan dunia, berarti kamu telah ingkar padaku. Nah, lupa padaku. Nah, untuk menaikkan iman, kalau di dalam ininya di Al-Quran, itu ada surat awal, dan surat akhir. Surat akhir adalah An-Nas. Surat awal, Al-Fatihah. Dari sekian banyak di Al-Quran itu, semua terangkum dalam surat Al-Fatihah. Dari sekian banyak surat, manusia itu ujungnya ini. Minal jinnati wan nas. Manusia itu masih berbentuk seton.
masih berbentuk setan. Untuk dia tidak berbentuk setan harus al-ikhlas. Jadi benar-benar menuhankan Allah. Allahus Somad. Jadi melepas semua kepada Allah. Bukan kita berusaha untuk ngambil dunia, bukan, tapi berusaha untuk ibadah, bukan ngambil dunia, tapi untuk ibadah. Jadi benahi ibadah supaya nanti kita diberi hidayah dan taufik supaya dunianya gampang dapatnya. Kenapa? Akan dikasih hidayah dan taufik. Hidayah itu petunjuk, taufik itu dibimbing oleh para malaikat. Kalau dalam ininya semisal atau contoh, kita nggak punya uang, bingung cari uangnya kemana. Dalam sejarah, sahabat Rasul Ali itu datang ke masjid. Dia sholat. Kenapa? Di rumahnya dia tidak makan. Dia datang ke masjid, dia sholat sunnah. Sholat, dia pulang ke rumahnya, belum ada makanan. Terus dia kembali lagi sholat. Artinya dia kembali lagi ibadah. Terus yang kedua juga begitu. Yang ketiga, dia bawa pasir di sorbannya. Kenapa? Supaya mereka senang, dibawa pasir. Begitu sampai rumah, istrinya bilang, tadi ada yang datang bawa makanan lengkap. Nah, dia senang. Kenapa? Udah diijabah sama Allah. Nah, di situ dia ingat sorbannya diambil, nggak taunya isinya gandum. Tadinya pasir, kok jadi gandum. Dia masuk ke dalam, itu gilingan gandumnya masih berjalan, sehingga dibuka, sudah penuh isinya. Kenapa demikian? Karena dia yakin yang memberi rezeki adalah Allah. Maka dekati Allahnya, bukan mencari dunianya, tapi dekati Allahnya. Manusia itu kadang-kadang kesadarannya hilang. Kenapa hilang kesadarannya? Karena tadi halalan toyiban. Jadi orang yang tidak makan halal dan baik pasti gampang lupa. Kayak saya nih, gampang lupa. Ayatnya surat Al-Fajr ayat 23. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tapi tidak ada gunanya lagi kesadaran itu baginya. Kenapa? Sudah di neraka jahanam. Tapi kalau sekarang kita sadar, maka kita nggak akan ke neraka jahanam. Nggak usah jauh-jauh. Kita di sini kesulitan, nggak punya makanan, nggak punya duit, nggak punya baju, nggak punya teman. Rasanya sudah seperti neraka jahanam. Tapi manusia lupa, tetap dia mengandalkan dirinya, bukan berserah diri kepada Allah. Sadar bahwa kita itu diatur sama Allah, bukan kita yang ngatur, tapi kita diatur sama Allah. Maka dekati Allah. Cara dekati Allah, ya kita beribadah. Karena di sini ada kodok. Ketetapan yang akan terjadi bahwa kita ini dilahirkan miskin, ya miskin. Supaya kita kemiskinan itu tidak terlalu, kita masuk ke qadar. Sehingga insya Allah akan dirubah sama Allah. Mungkin tetap miskin, tapi jadi mudah. Artinya banyak orang yang bantu, banyak orang yang sering datang, atau segala macam. Itu. Jadi manusia itu harga dirinya tergantung dari keimanan. Kalau keimanannya benar-benar, harga dirinya akan naik. Tapi kalau tidak, harga dirinya akan jatuh. Ketika harga dirinya jatuh, maka kembali lagi ke tahu diri. Manusia tidak tahu diri.
Kenapa nggak tahu diri? Tidak pernah bersyukur pada Allah. Tidak pernah bersyukur, yang ada ngeluh terus, minta terus. Nggak pernah dia benar-benar ikhlas ibadah. Itu saya. Dia nggak pernah benar-benar ikhlas beribadah. Selalu minta harapan. Padahal kalau dia benar-benar ikhlas ibadah, murni, bukan karena pengen kaya, bukan karena pengen dipuja dan puji, atau bukan pengen apapun, dia nggak mungkin dalam keadaan susah. Dia akan pasti bahagia. Kenapa? Harga dirinya naik. Karena kita pernah jelaskan kemarin-kemarin soal tahu diri. Kita tahu musuh diri, sekarang kita naik ke harga diri. Harga diri ini adalah keimanan. Jangan sampai keimanan kita jatuh. Jangan sampai keimanan kita itu, kalau dibilang mah, terbeli, tergadai. Nih, keimanan. Iman itu batin. Kesel aja iman kita dipertanyakan. Benci iman kita dipertanyakan. Benar-benar keimanan itu harus dalam keadaan senang. Apalagi kalau udah suci batinnya. Wah, udah isinya cuma bahagia. Bahagia. Jadi manusia itu rata-rata hidupnya ngeluh. Kenapa? Karena tidak halal dan baik. Dicontohkan saat Nabi Adam dan Hawa tidak boleh makan buah kuldi. Tapi setan itu sangat pintar. Akhirnya Nabi Adam makan buah kuldi sehingga dia diturunkan ke bumi, padahal sudah di surga. Ketika di bumi jadi susah payah. Nah, itulah kenapa. Karena tidak halal dan baik. Kenapa? Karena dia tidak taat oleh perintah Allah, maka hidupnya jadi susah. Kalau kita taat, insya Allah nggak akan hidup susah. Cuma taat itu sangat berat. Karena taat itu tidak mengharapkan apapun. Dia hanya mengerjakan apa yang bisa dia kerjakan, yaitu dalam rangka ibadah. Dia bekerja, ibadah. Ngapain aja dia ibadah. Bukan atas dasar kita sendiri yang harus gini, harus wah. Kita yang usaha, bukan. Tapi kita hanya beribadah. Jadi usaha kita tuh cuma ibadah, memperbaiki ibadah. Nggak lebih dari itu. Pak, ini kan dunia kan diciptakan untuk Nabi Muhammad. Sudah dirancang nih kan. Berarti kan Nabi Adam udah ditakdirkan untuk makan buah kuldi. Terus kenapa dia dilarang makan buah kuldi? Padahal udah ditakdirkan mau nggak mau tuh udah kemakan tuh buah kuldi. Jadi gini, Allah itu ingin manusia itu sadar, bukan karena diperintah, bukan karena sesuatu, bukan karena apapun, tapi sadar diri. Jadi sadar diri, intinya adalah kesadaran dirinya. Nah, kenapa dibuat seperti itu? Dibuat riwayat bahwa Nabi Adam pada pokok akhirnya dia akan memakan buah kuldi sehingga turun ke bumi. Di sini adalah contoh atau suri toladan. Kenapa demikian? Supaya tahu riwayatnya. Bahwa Nabi Adam pun berusaha keras untuk apa? Untuk tidak makan buah kuldi. Tapi karena sering terus dihasut oleh setan melalui Hawa, akhirnya dia makan buah kuldi sehingga turun ke bumi. Ketika dia turun ke bumi, dia baru ingat, kesadarannya pulih. Wah, iya, aku makan buah kuldi. Nah, di situ dia mohon ampun kepada Allah. Dia mohon ampun kepada Allah. Dia mohon ampun. Setan pun gimana? Bisa nggak iblis mohon ampun pada Allah? Padahal dia udah dikutuk. Bisa nggak? Bisa. Kenapa iblis nggak mau?
Karena pada ujung akhirnya iblis disuruh apa? Kamu sujud di kuburannya Adam. Iblis nggak mau karena musuhnya dia. Itulah dia. Kenapa nggak mau? Apa disuruh sujud ke Adam? Karena musuhnya. Jadi kalau kita bisa sadar seperti Nabi Muhammad Rasulullah SAW, beliau itu benar-benar menuhankan Allah dengan penuhanan yang terbaik. Dari mulai tindak tanduknya atau jasmaninya, tindak tanduknya dia benar-benar luar biasa. Itu. Jadi manusia itu kenapa Allah itu ingin supaya tadi dia tahu riwayat, supaya manusia itu tahu siapa sih sebenarnya yang berkuasa itu. Yang berkuasa tuh Allah. Allah pengennya begini. Kamu tinggal ngikutin. Kamu tinggal ngikutin, bukan kamu yang usaha. Artinya gitu. Jadi kamu harus berserah diri, bukan kamu yang usaha. Walaupun kamu usaha bagaimanapun nggak bisa. Maka di dalam surat Al-Fatihah ada ayat pertama namanya basmalah. Jadi tanpa basmalah nggak bisa. Jadi kita tanpa izin nggak bisa, tanpa doa nggak bisa. Kayak kita nih ditakdirkan untuk supaya berbuat jahat terus. Kita berdoa, ya Allah, Engkau lah yang berkuasa, bukan saya. Saya udah berusaha tetap berbuat jahat lagi. Udah berusaha tetap berbuat jahat lagi. Kita berdoa pada Allah. Terus berdoa. Dekati ya Allah. Terus dekati. Lama-lama itu akan berubah. Nanti akan dirubah sama Allah. Bukan kita yang ngerubah. Kenapa? Karena tadi ada kodok. Sudah takdir tapi bisa dirubah dengan kodar. Rata-rata orang sudah kodo ya sudah, tapi tidak merubah dengan kodar. Kodar adalah beribadah. Ibadah itu artinya menuhankan Allah. Artinya kita tidak punya kuasa sama sekali. Makanya Rasulullah dia berserah dirinya apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuh. Lepaskan pada Allah, serahkan semua, sudah serahkan. Kalau dia berserah diri, insya Allah. Awal berserah diri apa? Nabi Adam. Nabi Adam awal berserah dirinya apa? Dia mohon ampun pada Allah. Tuh awal berserah diri, ya Allah ampun, saya khilaf, saya ini, saya gini tuh. Khilaf. Dia mohon ampun pada Allah. Terus dia minta dibimbing, minta dituntun. Tuh, kita enggak belagu. Wah, gue udah tahu ilmunya, gue udah hebat, gue udah gini. Jalan sendiri tanpa Allah. Padahal kata Allah, ingatlah padaku. Ingatlah padaku. Bukan kamu yang ngerubah. Aku yang ngerubah. Aku Tuhanmu. Kuncinya berserah diri. Jadi berserah dirilah. Ketika berserah diri, nanti akan dirubah sama Allah. Kalau tidak berserah diri, tidak bisa. Orang yang berserah diri, dia pasti beribadah kepada Allah. Orang yang berserah diri, dia pasti benar-benar menuhankan Allah dengan baik. Udah masuk belum? Udah ngerti belum? Jadi pada intinya, kenapa Allah bikin riwayat seperti itu? Supaya manusia tahu bahwa Allah tuh Tuhan. Jadi bukan kamu yang merubah semua ini, bukan, tapi aku, kata Allah. Tuhanmu. Bukan kita enggak. Kita kan so hebat. Wah, udah gampang, beres sama gua. Padahal belum tentu. Enggak gitu. Allah pengennya apa? Kamu datanglah padaku, kata Allah begitu. Di situ. Jadi Allah pengen manusia itu benar-benar sadar bahwa menuhankan Allah. Intinya itu, sadar akan adanya Allah. Nih, sadar diri.
tahu dirinya itu siapa, dirinya itu ciptaan Allah. Ya sudah, harus beribadah yang nurut. Jangan membangkang, disuruh sholat nggak sholat. Tuh, ada lagi. Jadi, kenapa manusia bisa seperti itu? Karena sudah masuk makanan yang tidak halal dan tidak baik. Mulai dari zaman Nabi Adam, kira-kira darahnya keluarnya ke siapa? Ke anaknya. Anaknya ada sisa makanan atau darah yang tercampur ke dalam anaknya. Sehingga apa anaknya? Ikut apa? Tidak baik. Siapa? Habil. Dia membunuh. Dia membunuh karena tadi sudah ada darah yang kecampur. Maka harus dibersihkan juga darah itu. Jadi memang sudah turun-temurun. Kita tidak nyalakan Adam, enggak. Allah pengennya apa? Memang begitu. Karena perjalanan ke Allah itu berat. Memang Allah mintanya begitu. Cuman Allah pengen sadar, manusia itu sadar bahwa aku pemilik kamu, bukan kamu yang ngatur aku. Kebanyakan manusia ngatur Allah. Benar, semuanya manusia itu ngatur Allah, termasuk saya sendiri ngatur Allah. Pengennya gini, tapi nggak mau ngerjain, pengennya santai. Wah, itu manusia. Jadi kita harus membersihkan ini menjadi halal dan baik. Dibersihkan lagi tuh darah dalam diri kita, menjadi bersih, menjadi suci. Setelah bersih dan suci, maka hidup kita akan enak. Karena Allahnya dekat. Ketika dekat, ya udah isi bumi semua sujud sama kita. Artinya membantu kita. Dunia alam semesta ini ngebantu kita. Kalau zaman-zaman film-film wali-wali Allah, itu pohon aja bisa dijadiin emas. Batu dijadiin air bisa. Kenapa? Saking dekatnya sama Allah. Kenapa? Semuanya makhluk. Kita malah senengnya sama makhluk. Namanya duit. Kalah kita sama duit. Sama makanan kita kalah. Makanya dalam ilmu kesehatan, manusia itu tergantung lambung. Lambung di dalam tubuh itu diibaratkan kelingking. Nih, kecil. Manusia itu dikecilin, kelingking. Kenapa? Gara-gara makanan bisa berantem, bunuh-bunuhan. Kecil. Bisa dibeli palanya. Bisa korupsi. Bisa dibeli apapun. Sampai partai-partai aja ngebeli. Kenapa? Tadi gara-gara makanan, gara-gara lambungnya. Kecil, gampang. Udah kasih duit aja, beres. Nanti dia apa? Udah kayak kerbau. Dicocok hidungnya, mau diatur apa aja. Kenapa? Udah dikasih. Padahal dia lupa yang ngasih siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya manusia dalam surat Al-An'am adalah binatang ternak. Begitu dikasih duit, suruh ngapain aja mau. Tuh, sama Allah, padahal Allah yang ngasih duit. Suruh sholat aja nggak ada yang mau. Padahal semuanya dari Allah. Tapi kita nih, baru kerja, wah disuruh gini-gini sama bosnya. Wah siap sama Allah, bodo amat. Gua sama bos gua aja, Allah nggak penting. Tapi kalau sama bos, suruh gini, siapa? Bahkan jiwa raga saya, siap. Mati pun nggak ada masalah. Waduh, Allahnya gini, ya imannya mana? Mana imannya? Katanya ke Allah. Ke Allahnya begitu. Apapun yang terjadi, ada duit nih 100 juta. Sholat lu, ntar dulu dah. Enggak, gue mau sholat dulu. Gampang 100 juta. Nah, berarti imannya kuat. Kalau tadi 100 juta nih, oke siap. Sholat ntar aja gampang. Berarti imannya lemah. Gara-gara apa? Nih, halalan toyiban.
maka keingat kepada Allahnya jauh. Kesadaran kepada Allahnya jauh, sangat jauh. Sehingga Allah apa? Cemburu. Ketika Allah cemburu, dibikin susah. Supaya apa? Allah tuh sangat cinta sama manusia. Kenapa dibikin susah? Biar ingat kembali. Tapi apa? Manusia ingatnya sama orang. Oh, ke yai itu tuh, ke dukun itu tuh, dia nanti bisa naikin harta kita bisa jadi orang kaya. Wah, kesono. Wah, padahal deketin Allah aja. Semuanya mintanya ke Allah. Ini iman, jangan sampai imannya harus kuat. Memang kalau pada Allah itu dalam beribadah benar-benar susah payah. Kenapa susah payah orang yang beribadah kepada Allah? Sebelum dekat, sebelum bersih, sebelum suci. Kenapa? Kenapa demikian? Karena setan gak tinggal diam. Itu mata kadang-kadang dibuat digandulin sama dia supaya apa? Merem, supaya badan dikungkung sama dia. Sehingga apa? Aduh, pegel banget baca Al-Quran begini, pegel ya. Terus ngapain aja kok nggak enak banget, mau sholat aja males banget. Kenapa? Itulah kerjaan setan. Karena darahnya tadi belum bersih. Ketika darah bersih nggak ada lagi lemes, males, ngantuk segala macam, nggak ada, langsung oke, siap. Nggak ada lagi tuh males, hilang. Kenapa? Darahnya bersih, aliran darahnya bagus, sehingga pompa jantungnya bagus, ke otaknya pun bagus. Tuh. Tapi kalau sudah tidak halal dan baik, ya sudah. Mau sholat aja Allah, malesnya minta ampun. Ingatnya apa? Duit, kesenangan. Dah, manusia tuh. Itulah manusia. Supaya kita benar-benar bisa kembali dalam keadaan iman dan masuk ke dalam Islam dengan berserah diri, maka manusia itu harus ingat makanannya yang halal dan baik. Jangan sampai makanan itu sembarangan. Salah satu contoh, terigu. Terigu itu isinya gluten. Gluten itu glukosa dan trigliserin. Trigliserin kolesterol, glukosa adalah gula darah. Ketika makan terlalu banyak, maka darah menjadi kental. Ketika darah kental, mulai berat. Jalan aja berat, ngapa-ngapain berat. Kenapa? Darahnya kental. Ketika darah kental, ke otak lambat, mikirnya lambat. Tapi begitu ada yang dia senangi, kecepatannya kilat. Kenapa? Karena ada yang disenangi. Misalnya, ada duitnya, oke, sus, dia cepat. Kenapa? Karena apa? Jantungnya telah dikuasai oleh jin. Karena manusia itu tergantung dada. Pernah kemarin kan di dalam tahu diri, dadanya di dada manusia itu namanya jantung atau hati. Hati itu harus dibuka dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah isinya apa? Al-Fatihah isinya apa? Kemarin Al-Fatihah ada isinya bersyukur. Hanya bersyukur kepada Allah. Kenapa? Kita digerakkan oleh Allah, tapi kita kudeta sama Allah. Harga diri kita jatuhkan sendiri. Harga diri kita obral. Harga diri kita jual dengan harga yang rendah. Kenapa? Semua yang memberi di muka bumi ini adalah Allah. Yang ngatur adalah Allah. Tapi kita kudeta seakan-akan kita semua. Nih, kenapa? Tidak ada rasa syukur sama sekali. Sehingga Allah apa? Memberikan penderitaan, kesusahan, kekurangan. Oke lah, banyak orang kaya. Tapi lihat hatinya, batinnya lihat. Belum tentu dia bahagia. Kenapa? Karena tadi sudah tergadai imannya.
Kalau orang kaya beriman ya bagus, itu top. Apalagi dia Islam, wah itu super duper. Tapi rata-rata manusia Pak, imannya digadai gara-gara apa? Lambung doang. Lambungnya gara-gara makanan. Dia saking lapar misalnya, dia gadaikan diri dia datang misalnya rumah orang, minta-minta segala macam. Dia gadaikan, padahal dia harusnya datanglah ke Allah. Temui Allah, sholat, zikir. Allah udah kasih tahu itu. Allah sudah kasih tahu. Tapi apa? Udah minta-minta aja, minta-minta. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Minta dong recehannya. Mau minta-minta, harga dirinya jatuh. Kita harus kuat. Selagi jiwa raga masih dalam kandung badan, kita harus semangat, kuat, sholat, zikrullah, baca Al-Quran, semuanya kita kerjain demi Allah, bukan demi sesuatu. Oke lah, bilang ya Allah, saya sekarang belum mampu, tolong ya Allah kuatkan saya, berilah sedikit makanan atau segala macam supaya saya kuat tetap beribadah padamu. Dia lakukan sholat malam, berzikir, dia berbuat baik, dia ngapain aja terus. Jangan berhenti. Kenapa? Baru berbuat baik sedikit sudah ngeluh. Wah, lu nggak ada kerjaannya, datang lu kesini enak doang. Gua yang ngepel, nyapu segala macem. Wah, elah. Jangan ngeluh. Itu yang nilai Allah, ingat. Kenapa? Kalau kita udah ngeluh kata Allah, ya baru gua mau gaji. Udah begitu, mintanya enak. Ikhlas juga enggak ada ikhlasnya. Mana imannya? Ikhlas lah. Kerjakan saja yang nilai Allah. Kita enggak, gua udah nyapu ngepel lu enak-enakan datang, tiba-tiba lu minta duit sembarangan. Aduh, lu enggak ada otaknya lu. Padahal kita lagi dilihat sama Allah. Wah, bagus kerjaannya. Di akhirnya, ya malaikat ntar lu. Jangan dulu dikasih, kenapa? Ngeluh tuh dia. Gimana sih? Padahal tadi udah bagus. Di akhirnya, kayak Adam. Udah suruh jangan makan buah kuli, dimakan juga. Ujung akhirnya. Nggak usah, slow aja, biarin aja. Oh dia mau, ya udah nggak apa-apa, silahkan. Alhamdulillah ya Allah. Aku tidak engkau beri rezeki hari ini, tapi aku sudah berbuat baik pada orang lain. Tolong ya Allah besok tambahin rezekinya. Besok buat lagi nyapu, ngepel, bersih-bersih segala macam, diinjek-injek orang. Nggak apa-apa. Alhamdulillah diberi amal terus. Mungkin kemarin aku tidak punya amal sama sekali. Mungkin kemarin dosa-dosaku banyak. Jadi amal-amal yang ini buat nutup dosa-dosa yang kemarin. Allah belum ngasih rezeki atau belum gaji saya. Nggak apa-apa, aku tetap semangat. Bersihin terus. Setelah bersih segala macam oke. Ya Allah, kira-kira udah ada amal belum? Nanti dibatin seneng. Ketika dibatin seneng berarti amalnya masuk. Ya Allah, kalau bisa tuker dong duit 100.000 amal yang tadi. Nggak apa-apa dah, karena saya lagi butuh. Bilang pasti dikasih, orang ada amal. Ini enggak, dosanya banyak. Udah mau buat amal tambah dosa lagi, terus minta. So hebat lagi, saya udah kerjain semua ya Allah. Saya udah ibadah, saya udah gini-gini. Kata Allah, iya, kapan lo ibadah? Tapi kan Allah Tuhan tetap dikasih. Itulah Allah. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Cinta. Itu tetap dikasih, tetap disayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Enggak, kita punya jadi Tuhan sendiri. Minta dipuja, minta dipuji. Tuhan gua ini alam gua. Nah ini gua nih. Lihat nih, gua yang ngepel. Ini alam gua yang sapu, gua yang bersihin, gua yang rapihin. Lu datang kotor-kotorin.
Tuh alam alamnya pada dikit, ini alamnya besar. Lepas, ikhlaskan segala sesuatu, ikhlaskan atau berserah diri. Dengan benar-benar berserah diri. Kenapa manusia itu suruh sholat? Ada 2 sujud dan 1 ruku. Waktu ruku, ini dada. Dada kita di bawah, enggak kita. Gua yang punya parkiran ini nih, lu jangan macam-macam. Woi, gila. Sujud. Kenapa sujud 2 kali? Otak. Nih, memori ada 2, kanan dan kiri. Otaknya, jangan mikir. Kita nggak mikir. Wah, nih bajunya mantep nih, perlente nih, ngasih duitnya pasti gede nih. Wah. Itu otak lu, pikiran lu, belum tentu. Bisa juga yang kere ngasih duit banyak. Belum tentu nih otak semua, udah nggak usah dipikirin. Makanya suruh sujud, supaya otaknya bersih, nggak mikir-mikir. Kenapa? Udahlah, serahin semua sama Allah, beres. Masih nggak percaya juga sama Allah, masih gila nih. Masih nggak yakin. Yakin. Kalau nggak yakin juga bagaimana ceritanya? Maunya enak, maunya hidup sejahtera, tapi nggak yakin sama sekali. Harus yakin, 1000 yakin. Sambil ngerokok. Ada pertanyaan? Baru kerja sedikit, ngepel nyapu, mintanya gajinya yang banyak. Wah, gue tadi udah ngepel, biasanya kan ngasih segini, lebihin kayak, wah, slow aja. Allah paham, Allah maha mengetahui segala-galanya, nggak usah diminta, udah pasti dikasih. Pasti orang berbuat jahat segala macam aja tetap dikasih, apalagi yang udah berbuat ibadah. Masih nggak yakin juga sama kebangetan. Sholat kalau bener-bener khusyuk atau tumaninah dah, bener Allah dengan berserah diri, Allah Akbar. Selesai sholat, apa yang diinginkan jadi. Itu sholat. Zikrullah apabila tertaut nih hati kita, langsung ke Allah, Allah, Allah. Tertaut, apa di hati kita nongol. Ini kan kita enggak, udah di sini zikrullah. Ada yang zikir Allah, Allah, Allah. Ada yang zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Ada yang zikir subhanallah. Zikirnya macam-macam. Tapi otaknya main, ntar dapat duit dari mana ya? Ntar begini. Ya kata Allah, katanya udah berserah diri, menyerahkan segala urusan pada aku. Kamu masih mikirin, berarti kamu nggak nyerahkan ke aku dong. Kamu masih tetap aja mau kamu juga. Coba itu. Kalau udah berserah diri atau misalnya kayak saya nih, minta bantuan sama Dimas, Mas, tolong Mas, saya ada masalah gini-gini. Ya udah, nanti saya beresin. Tapi kita enggak, masih gini. Kalau bisa begini Mas, kalau bisa. Ya elah, katanya lo mintain semua yang suruh beresin. Tetap aja kita yang yang ngatur-ngatur. Ya udah lu beresin sendiri aja. Kan pasti gitu tuh, manusia kesel. Nah ini Allah. Kalau Allah ada sifat keselnya, udah disentil, kepala kita putus. Itu Allah. Setiap hari kita gituin. Tapi Allah nggak marah. Kenapa? Cinta sama manusia. Tunggu tanggal mainnya. Hari kiamat baru. Aku hajar kamu habis. Maka bangkitkan hati, bangkitkan jiwa. Jiwa ini nggak bisa bangkit. Kenapa? Ada hati. Hati itu jantung. Harus dibuka hatinya. Taubaitullah. Buka hati ini. Batin itu ada tutupnya. Jadi buka. Dibukanya pakai surat Al-Fatihah. Baca Alhamdulillahirabbil alamin setiap habis sholat.
terus, buka terus. Saya 20 aja nggak apa-apa, saya segini aja nggak apa-apa, Allah mah nggak minta banyak. Yang penting sekali baca benar-benar seperti baca puisi, atau dengan hikmat, atau dengan benar-benar, atau dengan sepenuh hati, sekalipun beres. Nah ini udah kita otaknya kemana-mana, ini kemana-mana, bacanya sekali aja, yang nggak bakalan dapet ratusan kali kalau perlu. Kenapa? Biar tadi darah ini yang kotor karena kita sering baca bisa bersih. Setelah bersih yang enak. Ini ngebersihin enggak? Udah sekali aja cukup lah. Lagi pusing. Udah gini aja baca Al-Qurannya. Sekali aja cukup 2 ayat beres dah. 2 ayat yang penting udah. Ya udah, kasih duit 2.000 nggak apa-apa kan udah juga udah dikasih duit 2.000, kenapa masih minta lagi? Nah itu gajinya yang tadi segitu. Tapi mintanya banyak kan, ya semuanya tergantung masing-masing. Tapi ya itulah manusia, kerja dikit pengennya dapat banyak. Itu nggak di mana-mana, seluruh muka bumi ini begitu. Makanya nggak pernah berserah diri, nggak pernah masuk Islam. Orang Islam itu berserah diri. Berserah diri apa sih dalam Islam? Berserah diri, satu, manusia itu bodoh, maka harus belajar ilmu. Nih berserah diri pertama, belajar ilmu. Nggak ada ilmunya, main hajar aja segala macam ini. Kok nggak dapet saya nggak gini. Ya iya lu nggak tahu ilmunya, main jalanin aja, main gini aja. Ya udah segitu, udah nikmatin aja. Karena di dalam Al-Quran berserah diri itu ada 3. Di dalam Al-Quran ada 3. Pertama, riwayat. Jangan sampai kamu seperti orang-orang terdahulu. Kedua, hukum-hukum. Di Al-Quran itu ada hukum-hukum. Yang ketiga adalah tauhid. Tauhid apa? Menuhankan Allah. Tuh. Maka harus punya ilmunya. Kalau nggak ada ilmu nggak bisa, maka datanglah ke majelis ta'lim, majelis ilmu, supaya kita mendapatkan ilmunya, supaya menjadi mudah dalam mengerjakannya. Yang kedua, jaga kesehatan. Kalau nggak sehat, baru baca sebentar, Yasin. Lah, tadi baca dia. Baru aja baca Al-Quran, udah ngorok. Kenapa? Nggak sehat. Ngapa-ngapain males, nggak sehat. Yang ketiga, apa? Yang ketiga, nih. Yang ketiga adalah berbakti. Yang keempat, berbakti ini 2. Hablum minallah, hablum minanas. Terus apa lagi? Fastabiqul khairat, berbuat baik. Saya udah berbuat baik. Tadi saya ngepel nyapu, gajinya dong. Itu bukan berbuat baik. Itu namanya culas. Berbuat baik tuh ikhlas, lepas, legowo. Itu berbuat baik. Berbuat baik tuh lepaskan semua.
ikhlas. Kalau bisa begini nih nggak usah banyak-banyak nih, 4 aja nih. Ilmunya, segala sesuatu tanpa ilmu nggak bisa. Yang kedua, jaga kesehatan. Kenapa? Sumber awal kita tuh punya tubuh jasmani harus sehat. Setelah sehat kita ngapain aja mudah. Harus berbakti. Berbakti ini 2 arah, hablum minallah dan hablum minanas. Hablum minanas sudah tahu. Yang pertama kepada orang tua. Yang kedua kepada bos. Disuruh sama bos ngeyel. Dipecat lo. Yang susah lo juga. Terus berbuat baik. Berbuat baik harus total, berserah diri. Inilah orang-orang yang berserah diri nih, nggak usah banyak-banyak, 4 aja. Udah beres. 4 saja sudah beres. Jangan lagi, udah bekerja, sudah begini. Belum. Kalau belum mendapatkan hasil, belum. Ayo, kerjakan dengan baik. Semua jadi mudah, jadi enak. Mau hidup enak, nggak mau kerja, ya nggak apa-apa. Itu namanya juga manusia. Karena manusia itu, dia punya posisi atau punya level. Di dalam tahu diri, tahu musuh diri, harga diri. Nih levelnya. Level pertama adalah makhluk. Level kedua manusia. Level ketiga orang. Level keempat hamba. Level kelima adalah insan kamil atau pemimpin. Atau namanya khalifah. Nih, level. Nabi Ibrahim levelnya di sini. Hamba namanya takwa. Udah nih. Beres. Cukup, namanya makom Ibrahim. Levelnya Ibrahim cukup menjadi hamba. Diteruskan oleh Allah. Terus Muhammad jadi pemimpin seluruh alam semesta, bukan hanya dunia, alam semesta. Nih, ini level. Kita nggak perlu sampai sini, cukup di sini aja nih jadi orang beriman, masuk ke dalam Islam, berserah diri. Nih, orang yang berserah diri adalah hamba sahaya. Diapain aja oke. Dulu zamannya perbudakan, budak tuh diapain aja oke. Tapi kita harus jadi budak Allah, bukannya budak nafsu. Tapi manusia kan jadi budak nafsu ya nggak apa-apa. Jadi jelas tuh manusia kelakuannya itu saya, bukan yang lain enggak. Yang lain mah enggak. Yang lain mah enggak, saya doang. Itu gitu. Jadi manusia itu rata-rata pengen enak. Nabi Rasul ini dia membawa contoh suri tauladan. Sekelas Nabi Rasul sholatnya banyak. Sampai bengkak-bengkak. Nah manusia kita nih enggak. Udah tadi saya udah sholat walaupun serokaat nggak apa-apa. Iya udah nggak apa-apa dah. Itu Rasul. Baca Al-Qur'annya, waduh, ingat pada Allahnya setiap detik. Kita enggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kita bukan Nabi dan Rasul. Dia wajar Nabi Rasul. Ya nggak gitu juga. Ini contoh. Tuh, ini contoh. Ya ikutin walaupun sedikit-sedikit. Nggak apa-apa yang tadinya sholatnya 2 rakaat, tambah ada 3 rakaat, tambah 4 rakaat, tambah 5 rakaat. Al-Quran kan firman. Yakin nggak sama Al-Quran firman? Buktiin. Di mana buktinya?
Saya sering buktiin, ya Allah saya nggak punya duit. Baca Al-Quran dari mulai jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sampai lelah, sampai ngantuk, sampai tidur. Besoknya, alhamdulillah ada orang datang. Nganterin duit. Cuma diajak kerja, nggak apa-apa, kerja apa aja oke. Setelah diajak kerja, digaji. Alhamdulillah. Besoknya begitu lagi. Sampai akhirnya naik. Setelah udah naik, lupa bacanya. Dikit aja. Karena capek. Gak ada cara lain. Supaya Al-Quran itu tanpa kita baca, tapi kita sedang baca Al-Quran. Gimana caranya? Gimana caranya? Akhlakul karim, akhlaknya Al-Quran, itu tujuannya. Akhlaknya Al-Quran, nggak boleh marah, tersinggung, nggak boleh panasan. Ini nggak, sialan udah dia udah, wah, bikin gua kesel aja. Tadi udah enak-enak dia datang lagi, aduh, wah, mana Al-Qurannya? Nggak perlu baca, tapi bisa nggak Al-Qurannya dijadikan di dalam hidup kita? Tuh, akhlakul karim, berakhlak yang terbaik. Ini nggak baca Al-Quran, akhlaknya bodoh amat. Ya gue namanya manusia. Iya nih manusia. Level kedua. Level pertama, makhluk adalah jahiliyah. Nih, jahiliyah namanya bodoh. Orang yang jadi makhluk bodoh. Makan berdiri, makhluk tuh kan makan berdiri. Tuh, ayam berdiri semua. Kita makan berdiri kalau lagi kondangan. Kalau enggak, kita duduk lagi kondangan doang. Berdiri. Makhluk. Pengennya apa? Lihat ayam. Wow, suaminya bukan atau istrinya bukan, main hajar, main tumpakin aja. Iya. Tumpakin aja, masih jadi makhluk. Bodoh amat. Kan makhluk. Bebas. Terus nih, ini daerah gua, ke kosan gua nih, lu jangan macem-macem lu. Tuh makhluk masih. Segala sesuatu main hajar, main sikat, main embat. Masih makhluk. Masih marah sama orang lain, masih makhluk. Manusia mending jadi setan. Mainnya ngumpet-ngumpet, cuman bisik-bisikin. Dia mah orangnya begitu. Setan tuh setan. Manusia kan bisik-bisikan doang. Kalau ayatnya membisikkan ke dalam dada. Tuh. Itu jadi setan tuh. Manusia nih. Makanya dilarang fitnah, dilarang gibah, segala macam. Karena setan. Mulai jadi orang, dia beriman. Nah, mulai dia orang beriman nih. Mulai deh dalam sadar pelan-pelan. Baru nih naik ke dalam keimanan. Dia mulai tahu hari kiamat, dia harus bangkitkan jiwa dia. Dia tahu kodok-kodar, oh iya nggak apa-apa, saya hari ini miskin. Saya berusaha ibadah, terserah Allah. Lillahi ta'ala ya Allah, engkau beri miskin saya, nggak ada masalah ya Allah. Aku rela, ikhlas. Tapi kalau boleh, jangan dikasih lihat orang-orang kaya depan saya ya Allah, biar miskin semua. Nggak gitu juga. Kalau boleh kaya, Tapi ya Allah, perkenankanlah saya ya Allah. Berikan sedikit harta untuk saya beramal juga. Supaya saya, ya walaupun nggak kaya bisa beramal. Bukan kaya nggak beramal, rugi juga. Kan rugi. Udah minta kaya, nggak beramal rugi. Nah kalau kaya kita beramal nggak masalah. Nggak usah kaya deh, cukup buat beli mobil, cukup buat beli rumah, cukup buat apa aja cukup, pokoknya cukup. Cukup. Itu baru jadi orang.
Setelah jadi orang jadi hamba. Kalau sudah jadi hamba, dia nggak pernah ngeluh, dia nggak pernah marah, dia nggak pernah ada benci. Dia humble sama semua orang. Dia tetap tersenyum walaupun dalam keadaan susah. Dia tetap bahagia. Kenapa? Dia merasa, ya Allah, Engkau memberikan kekurangan padaku. Alhamdulillah. Oh, ini tuh rasa kekurangan itu. Karena dia tahu yang beri Allah. Dia cinta. Kita enggak, sama cewek doang begitu. Kalau yang kita cintai dikasih telotok, nggak apa-apa, gue makan. Sama ceweknya begitu. Saking apa? Apalagi sama ini, sama partner bisnis. Udah beres dah. Iya semua. Diapain aja oke. Sama Allah enggak. Kita, saya khususnya, bukan yang lain. Hamba. Di mata Allah kita jadi hamba. Bukan di mata semua orang. Jadilah hamba di mata Allah, di sisi Allah. Jangan hamba pada seseorang. Saking dia hebatnya segala macam, wah, ya guru, wah, semua dia hebat, wah. Padahal kata Allah, ya melengsong. Pada Allah begitunya. Jangan pada siapapun. Barulah kita jadi pemimpin. Kenapa? Sudah menjadi hakim. Dia bisa bijaksana, berbuat bijak, berbijaksana, berbijak sini. Jadi bijak tuh ada dua, sono sini. Jangan bijak ke sono doang, ke sininya enggak. Sebab bahaya kalau udah bijak ke sono nggak ke sini, bahaya. Kenapa? Sakit hati ujungnya. Harus bijak. Orang yang bijak pasti aman, tentram, damai. Jadi begitu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita tutup dulu kajian pada malam hari ini. Semua yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari diri saya mohon ampun pada Allah dan mohon maaf pada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.